Tiada pujian yang paling pantas kita ucapkan sampai hari ini selain ucapan Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Hari ini Allah berkenan mengumpulkan kita di tempat ini mencari kesejukan. Panas tadi di TPS gitu ya. Tapi Alhamdulillah Indonesia insya Allah punya wakil presiden yang baru. Ya, pancan puguh presiden nama. Tapi insya Allah punya wakil presiden yang pasti baru gitu. Cuma kalau secara quick count sudah kelihatan mana yang menang dan yang kalah, dan biasanya nggak jauh. Saya dapat ilmu dari Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Saiful Islam Mubarok ketika kajian di masjid kami. Ini yang mungkin perlu kita pegang, bahwa kita punya Allah yang firman-Nya tidak salah, makanya disebut Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 26. Ini juga yang disampaikan oleh A'agim di ILC semalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkau pemilik segala kekuasaan. Jadi Allah yang memiliki segala kekuasaan. Tu'til mulka, Engkau yang memberi kekuasaan, man tasya, kepada siapa yang Engkau kehendaki. Saya dapat ilmu dari beliau yang saya sebutkan tadi. Di sini menggunakan kalimat tasya, berbeda dengan kalimat yahdi mayyasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki. Menuntut keterlibatan makhluknya untuk mencari hidayah itu, kemudian Allah berikan hidayah. Tetapi di dalam ayat ini Allah menggunakan kalimat tasya mukhatab, engkau. Artinya mutlak yang memberi kekuasaan itu adalah Allah. Jadi kalau menang salah satu dari paslon, itu bukan semata-mata kepiawaian dari tim ses atau kesolidan dari koalisi. Tapi memang di sini ada kehendak Allah. Allah akan memberi kekuasaan. Yang nggak mungkin dua-duanya menang. Jadi yang nggak mungkin dua-duanya menang. Meskipun misal yang menang yang kita tidak sukai. Atau misalkan kita menyukai sesuatu, kalau memang Allah tidak kehendaki, nggak akan menang. Jadi walaupun kita benci, kita tidak suka, Allah akan kasih. Siapa yang Allah kehendaki. Jadi hari ini yang menang supaya dua-duanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Karena bahasa Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'mini. Sungguh mengagumkan. Rame pelih mana? Oh, coba bisa dibantu dikondisikan, coba itu. Biasanya itu ketemu kawan biasanya. Ya. Jadi pohodei gitu. Mantep-mantep ya. Nah, yang menang, kata Nabi tadi, ajaban li amril mu'mini. Sungguh mengagumkan perkara orang-orang yang beriman. Ketika dia diberi kemudahan oleh Allah, kebahagiaan, dia mampu bersyukur. Ketika diuji dengan kesulitan, dia bersabar. Maka kedua-duanya baik bagi Allah. Maka hari ini yang menang mudah-mudahan bersyukur dan dia mampu mensyukuri kenikmatan ini. Dan yang kalah sabar. Tapi justru ketika yang menang kufur, yang kalah aral, insya Allah dua nana neraka.
wa yahya wa amut gitu. Jadi yang menang harus bersyukur, yang kalah bersabar. Walaupun tadi ini belum final, tapi yang sudah jelas insya Allah kita punya wakil presiden yang baru. Itu yang udah pasti ya. Nah, ya wakilnya udah pasti baru gitu. Tapi kalau presidennya masih menunggu hasil. Nah, kembali tadi Allah yang mutlak memberi. Bahkan wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau pula yang akan mencabut kekuasaan itu dari siapa yang engkau kehendaki. Tengah-tengah menjabat pun kalau Allah mencabut ya dicabut saja. Ada satu presiden atau pemimpin yang sudah dia memimpin hanya beberapa tahun saja kemudian diturunkan dan diganti dengan yang lain. Tidak sedikit yang seperti itu. Ada yang mungkin sudah lebih dari 30 tahun dia memimpin. Satu saat belum selesai masa jabatannya Allah berhentikan, Allah cabut. Jadi bukan semata-mata karena demonya, karena memang waktunya sudah habis Allah cabut. Kemudian waktu izuman tasya, Allah akan memuliakan siapa yang engkau kehendaki. Waktu dhilu man tasya, dan engkau akan menghinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Di dalam sholat kita, ini di sini doa ini dipakai dalam dua tempat. Satu, ketika iktidal, setelah mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kemudian Robbana walakal hamdu mil'us sama sampai selesai, ada satu tambahan doa begini. Allahumma la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'udhal jaddi minkal jad. Beres sholat pun ada zikir ini. Setelah membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga selesai, ujungnya Allahumma la mani'a. Artinya ya Allah, tidak ada yang mampu menghalangi terhadap apa yang engkau beri. Ya, tidak ada yang akan mampu menghalangi apa-apa yang akan kau beri. Ribuan orang bahkan jutaan orang mencegah sesuatu yang Allah beri, itu nggak akan sampai berhasil. Pasti akan Allah berikan. Walaupun papa mama melarang istilahnya. Tetapi, nah kemudian wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi terhadap siapa yang Allah halangi. Seluruhnya itu hak prerogatif Allah. Kan ada orang tuh kalau memang sudah jodohnya, walaupun papa mama melarang, ya nggak bisa dipisahin gitu. Walaupun harus menunggu sekian tahun, bahkan walaupun harus jadi istri orang lain dulu. Kan ada bahasa kutunggu jandamu tak eta. Nah, keluhan para supir truk. Tinggal tukang nageran kutunggu jandamu, ya Allah setia banget itu. Jadi bahasa kerennya tidak ada akar rampun jabi gitu. Ya gitunya. Ya tulisannya kutunggu jandamu. Nah, itu teh istilahnya mah jodoh yang tertunda. Tapi kalau memang sudah rezekinya dia ketemu tuh, jadi nggak apa-apalah, orinya nggak dapat, secondnya nggak masalah. Yang penting masih sama dia. Itu namanya cinta sejati. Gitu. Nah artinya kalau memang Allah sudah takdirkan dia yang menang, maka siapapun yang menghalangi dengan cara apapun, pasti dia yang menang. Tapi kalaupun memang dia sudah nyatakan kalah, siapapun yang mau memenangkan itu nggak bisa. Allah sudah kasih. Makanya bagi kita pendukung siapapun tenang. Kenapa? Karena segalanya ini sudah Allah yang mengatur, tinggal kembali kita hanya berikhtiar mencari yang terbaik. Kita akan dihisab oleh Allah, bukan yang menang siapa, tapi kita berada di pihak yang mana. Itu dulu barangkali, kita lanjutkan setelah sholat isya. Tadi kesimpulannya di Indonesia yang patut kita ucapkan selamat, alhamdulillah sudah punya calon wakil presiden yang baru. Eta mah sudah pasti kayaknya deh. Yang belum pasti presidennya, tapi siapapun yang Allah nanti pilih, nah
Jangan sampai, ini yang kita takutkan, jangan sampai membuat kita terpisah, tercerai-berai, satu sama lain saling membenci. Tos hanya sampai hari ini saja umat Islam satu, kadang-kadang yang kita lihat debat di TV, termasuk imbasnya apa di masyarakat, termasuk saya juga ada keluhan suami istri anu rame, beda pilihan nepika nanti saya mau tidur barengnya kalau sudah lewati 17. Tanggal 17. Masya Allah nepika gitu. Karena beda. Yang 101, yang 102 kan sampaikan seperti itu. Keluarga kadang jadi clash gara-gara beda pilihan. Apalagi karena lihatnya kita debatnya sudah luar biasa. Padahal yang berdebat adalah kaum muslimin dengan muslim yang lainnya. Gitu. Makanya kita kembali setelah ini selesai, apalagi kita anak-anak muda mah ya alhamdulillah lah, kayaknya nggak terlalu pengaruh-pengaruh banget ya siga nama gitunya. Apalagi yang partai ngaji mah insya Allah nggak terlalu ribet ting. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Kalimat ikhwah biasanya ikhwatun itu jamak dari akhun. Nanti ada dua, ada ikhwatun, ada ikhwan. Jadi ada yang menjelaskan bahwa kalau ikhwatun itu saudara biasanya saudara kandung. Nah, tapi di sini justru Allah menggunakan bukan ikhwan tapi ikhwatun. Menunjukkan bahwa kita bersaudara dengan sesama orang yang beriman itu harus seperti kita bersaudara dengan saudara kandung. Makanya apa perintah Allah? Fa'aslihu baina akhawaikum. Sebab itu damaikanlah, perbaiki hubungan di antara kedua saudaramu itu. Lalu Allah tutup, wattaqullah la'allakum turhamun. Dan yang mempersatukan apa? Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Jadi ini harus jadi pegangan bagi kita bahwa di 01, 02 sama-sama orang-orang yang beriman. Ayah ustadzna, ada ulamanya masing-masing. Ya mudah-mudahan ketika salah satu yang Allah pilih, nggak mungkin dua-duanya menang. Mesti ada satu, kalau seri remis mungkin dibagi dua manya kan. Kita kan NKRI, ya, kerusum kan kemarin mas semboyan NKRI harga mati. Jadi harga mati kayak susah hargaan. Artinya sudah final, artinya nggak mungkin dipecah dua, tapi kita bersatu siapapun yang menang, kita terima bahwa itu adalah pemimpin kita. Kedua-dua yang kontestan adalah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, mereka adalah muslim. Maka kita kembali, kita semuanya bersaudara. Karena dari dulu sejarah membuktikan bahwa orang Islam itu berpecah gara-gara rata-rata konfliknya bab politik. Bab politik kan, yang memecah belah itu biasanya bab politik. Apalagi orang anu saukur miluan nyoblos, jual milu paseo rame gitunya, kebagian teu orang teh. Tapi kebagian rame. Nah, sampai kalau Agim bilang itu gara-gara kemarin itu orang sampai lupa menyebut nama tuh. Saudara Jokowi Prabowo, sanes Abdi mah Deni, pan jadi gitu. Sampai lupa gitu nyebut nama. Bahkan seorang ustadz juga dia gara-gara pilpres sekarang dia udah nggak mau dipanggil Jokowi karena namanya Ahmad gitu kan, nggak mau dipanggil Jokowi. Ya sejak itu dipanggil Jokowi dia nggak mau karena namanya Ahmad gitu. Makanya sekarang menjadi kadang-kadang amnesia dengan nama sendiri gara-gara kemarin. Tapi mudah-mudahan hari ini sudah beres semuanya, kembali kita satu rumah, satu NKRI, dua yang paling pokok, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ingat banget kalau yang ayat sebelumnya Allah mengingatkan la yaskhar qaumun, jangan engkau mengolok-olok, jadi satu kaum atas kaum yang lain. Jadi jangan sampai saling memperolok-olok, karena bisa jadi yang kamu hina, yang kamu jelek-jelekan itu ternyata lebih mulia di hadapan Allah. Jadi bisa jadi orang-orang yang kita olok-olok, mungkin bisa jadi kita hinakan, ternyata mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Baik laki-laki ataupun perempuan. Jangan sampai bahwa kecintaan atau kebencian kita kepada satu kaum
maka tidak membuat kita berlaku adil kepada mereka. Makanya wala talmizu, jangan engkau sampai asalnya kalau dalam Qur'annya ayat yang lain wailul likulli humazatil lumazah. Artinya lumazah dan humazah itu ada yang mengartikan dua-duanya menyakiti. Dua-duanya menyakiti aslinya. Tetapi kemudian ketika dua-duanya menyakiti, jadi bedanya katanya kalau humazah itu bil fi'li, kalau lumazah bil qaul. Ada juga yang mengartikan kalau humazah dia menyakiti seorang di belakang. Bahasa kitanya sekarang gibah. Ada gibah bahasa Sunda lain kan, kalau ayah ayam digibahkeun, kalau bahasa Sunda lainnya. Nah, lumazah katanya secara langsung. Jadi ada beberapa penafsiran para ulama. Tapi intinya baik humazah atau lumazah kedua-duanya menyakiti. Gitu. Makanya di sini jangan sampai engkau menggelari satu kaum dengan gelaran-gelaran yang tidak baik. Dengan ucapan atau julukan yang nggak baik. Mudah-mudahan cebong dan kampret beres gitu. Beres sampai hari ini sudah tidak ada ucapan begitu. Komo punten saya sampai kurang setuju juga Kak Ustadnya bahwa Ustad nggak jadi cebong enak. Itu jadi tengenah gitu. Aduh, Ustad cebong, Kiai cebong teh enak. Aduh. Lamun pindah kanu hiji, oh ya Ustadna Ustad kampret. Kalau saya mah biasa memang suka pakai kampret gitu, maksudnya pakai kampret. Orang Sunda kan suka pakai kampret, itu nggak apa-apa. Tahu kampret? Itu baju yang kerahnya nggak ada kerah begini sebutnya baju kampret. Atau nah Anda duduk di kampret nih kan? Hah? Oh beda ya? Ya sarua lah kampret ini. Nah menggelari sesuatu yang jelek itu tidak boleh. Makanya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi yang sampai menggelari sesuatu yang tidak baik. Padahal dia adalah sesama muslim. Jadi di sini dalam hadis Rasulullah mengingatkan kita, Rasulullah SAW bersabda, wala taqata'u, wala tadabaru, wala tabagodu, wala tahasadu. Kemudian di ujungnya, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi jangan sampai engkau itu wala taqata'u, saling memutuskan hubungan persahabatan atau kekeluargaan. Jadi beda pilihan kemudian terputus. Suami istri sampai tidak mau patoel heula gara-gara pilpres. Kemudian wala tadabaru. Atau janganlah kalian saling membelakangi patukang-tukang. Tidak mau saling bertegur sapa. Wala tabagodu, jangan kalian saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian kemudian saling hasud, saling iri dengki. Dalam keterangan lain, wala tahassasu, wala tajassasu. Jangan engkau mencari-cari kesalahan sahabatmu, saudaramu. Kan yang kemarin tuh gitu banget. Masing-masing mencari kesalahan saudaranya. Diungkapkan aibnya. Bukankah kita tidak boleh menyebarkan aib atau kesalahan orang lain? Apalagi sama muslim sendiri. Apalagi mohon maaf apabila kita sengaja mengarang-arang atau mengarang-arang cerita tentang aib, tentang kejelekan seseorang. Mencari-cari aib saja nggak boleh. Cari ini kelemahannya, oh ini nih, viralkan gitu. Seperti yang dulu kita pernah bahas. Kadang-kadang sekarang juga rada ngeri ya, makanya mau diupload karena YouTube teh sok horor ya. Kalau saya merada ngacapruknya tapi tenenaon lah. Kalau Ustadz nonton lagi mah tuh LC, saya LC lulusan Cihaur Gelis. Gitu. Ya kadang-kadang Ustadz nu bagus aya we. Saya kadang-kadang melihat tuh Ustadz Adi Hidayat anu kitu wae aya we celah salah kepanggih kurang manteu kan tuh. Tek iya tek gitu. Ustadz Abdul Somad juga ada ketemu. Untung saya mah teu viral. Tak entong lah tong viral teh ah. Sederhanan juga ada. Jadi kadang-kadang jika memang sengaja oh ayah ya, gitu. Tapi saya sih berharap, kan tadi untung suuzon ya. Saya mudah-mudahan berharap ini kita nggak suuzon tapi itu tujuannya baik. Itu mudah-mudahan. Saya tidak suuzon tapi mudah-mudahan mereka mengoreksi itu tidak ada maksud lain kecuali untuk meluruskan bukan sekedar menampakkan diri.
untuk menunjukkan siapa dia. Kan enak usumnya Ustadz kampung mengoreksi Ustadz kota gitu kan. Nah, kan usumnya karena itu ayah weh gitu. Berarti ini pinter orang tuh teliti gitu bisa. Tapi kok orang-orang ini saja yang kena gitu. Orang-orang ini saja yang kena, yang dikoreksi. Padahal nulain ge seueur loba. Tapi ya inilah yang saya katakan, ini udah biasa kita mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi tadi saya husnuzon, mudah-mudahan kalau ada yang mengoreksi atau itu bukan karena kebencian, tapi karena rasa cinta dia, tapi mudah-mudahan nanti dengan etika yang lebih baik. Jadi sekali lagi ya, pilih ada yang menonton kurang enak, oh saya tukang ngoreksi, nggak apa-apa. Lanjutkan koreksinya, tapi koreksi dengan cara yang baik. Jangan sampai kita mengoreksi karena memang kita mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi tadi saya katakan mudah-mudahan bukan karena mencari-cari kesalahan orang lain, tapi ingin karena sayang, karena cinta, dia ingin menyelamatkan. Itu sebetulnya. Tapi kalau niatnya mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian dipiralkan, dibuka aib seseorang, dibuka kesalahan seseorang, kemudian di-share kesalahan seseorang, ini yang bahaya begitu. Ketika kita sengaja men-share kesalahan-kesalahan orang lain, motivasinya apa? Apalagi kalau punten motivasinya kita ingin menjatuhkan saudara kita sendiri. Ada orang yang sedang naik daun mah hilet biasanya. Naik daun, kemudian cari oh iya kesalahannya karena mohon maaf. Kan tadi disebutkan wala tahasadu karena dia iri. Makanya saya seneng dengan ngobrol sama guru saya, "Mam, orang mah mending jadi pentil we." You know pentil? Pentil. Pentilnya, walaupun tidak kelihatan tapi menguatkan. Walaupun kita nggak menjadi ban yang besar, yang kuat, yang kadang orang memuji yang nampak. Tapi cukup kita jadi pentil yang tidak kelihatan. Bahasa guru saya, meniadakan diri untuk mewujudkan sesuatu, tak masalah. Orang nggak menyebut-nyebut, orang nggak mengenal, tapi bisa biarlah Allah yang menyebut-nyebutnya kita di langit. Walaupun kita nggak viral, nggak disebut-sebut, nggak dikenal, kan follower nangan 2, tapi kade tong sih kayak Ustadz Hanan, nggak apa-apa follower 2 tapi istri semua, nggak apa-apa. Tapi entong itu saya mah tuani. Nah, nggak apa-apa, tenang. Kita yang pokok lakukan yang terbaik karena Allah. Walaupun kita hanya sekedar pentil, nggak kelihatan, kadang nggak dihargai, tapi kalau tidak ada repot lah, ban kempes. Atau kalau guru saya yang lain bilang, apalagi ahli ilmu mending jadi uyah, apa seperti tahu uyah? Kan itu bumbu yang satu huruf uyah. Bumbu satu huruf ya? Ya. Yang bumbu yang satu huruf tuh ya gitu. Kalau bahasa Sunda mah ya gitu. Kalau hewan satu huruf i kan? Nah, jadi kadang seperti garam, kalau enak satu masakan gak pernah disebut-sebut, betul tidak? Tapi kalau kurang, ya tuh uyahan gitunya. Kalau kurang mah tuh uyahan baru tuh. Makanya udah nggak apa-apa kita meniadakan diri, nggak disebut-sebut, nggak viral nggak apa-apa, tapi kita menguatkan. Makanya hati-hati tadi wala tahasadu, jangan sampai ketika kita suatu saat, mohon maaf ya, punya sahabat, punya teman, dia kemudian Allah angkat, tu'izzu man tasha. Dia dikenal banyak orang. Lalu kita mencari kesalahan-kesalahannya karena si eta teh sangkatan jeung urang teh. Bahkan junior saya dulu dia. Waduh. Tapi kemudian dia yang naik, dicari-carilah aib-aibna urang mah apal modalna saya tahu. Wah, baheula diajar ngajina ka saya tah. Hati-hati tuh. Kita cari kesalahannya supaya dia kemudian jatuh. Orang yang kemudian asalnya mencintai jadi tidak mencintai, tidak simpati, gara-gara mungkin diungkap aibnya. Makanya kalau teman saya bilang, ya mending tong naik, anu naik mah tara turun. Mending tong naik dan teu naik mah moal turun. Maka saya bilang, alhamdulillah kalau saya nggak akan turun, nggak pernah naik kan. Nggak pernah, misalkan ada bahasa from zero to hero. Kan ya, ada from zero to hero. Dari nol sampai dia dikenal banyak orang. Ada juga from hero to
Zero. Kalau saya nggak akan kena di bawah lagi zero ya biasa. Dan saya mah di zero masjid di bawah lagi gitu weh. Terus kemana-mana gitunya di zero masjid weh kita mah. Makanya betul bahasa nabinya. Karena kalau nabi nggak mungkin memberi pesan yang nggak ada gunanya. Nggak mungkin nabi menyampaikan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Karena nanti hal inilah yang akan memecah belah kaum muslimin nanti. Sampai Nabi menyampaikan kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kenapa sampai Nabi menyampaikan begini? Karena satu saat akan terjadi seperti ini. Makanya apa yang akan menghancurkan persaudaraan kaum muslimin tadi? Wala tajassasu wala tahassasu. Memata-matai, mencari-cari kesalahan antara sama muslim. Itu kalau sudah banyak dilakukan, hati-hati ini akan mencerai-beraikan kita. Kemudian wala taqattu, jangan saling memutuskan silaturahim gara-gara pilihan partai berbeda, kemudian pilihan pilpres berbeda. Wala tadabbaru, jangan saling kalian membelakangi, tidak mau saling bertegur sapa. Wala tabagodu, jangan saling membenci antara kamu karena kamu itu bersaudara. Wala tahasadu, jangan saling iri. Kenapa? Setiap manusia Allah sudah beri jatahnya masing-masing. Teman-teman di sini berkarir sama di dunia apapun lah, dunia gaib atau dunia dohir lah, sama ya. Kita sekolah di sekolah yang sama, masuk fakultas yang sama, lulus pun sama, bahkan nilainya pun wah dahsyat dua anak, IPN 5,2 misalkan. Ayah sih, saking gedena, saking gedena tapi ngawadul dah. Oh pun anak, alhamdulillah anak berapa? Aduh anak saya mah 3,1, anak saya 6,2, masal IPN tapi percaya weh. Nah dua-duanya IPN-nya bagus, tapi pertanyaannya ketika kemudian dia lulus kuliah, karirnya sama nggak? Beda. Bahkan saya kalau ngelihat ya teman-teman artis saja, berkarir sama, bahkan awalnya dari grup yang sama, kemudian masing-masing solo karir, karena yang paling memungkinkan solo, kalau Bandung agak susah, solo karir gitu. Yang ini padahal dulu dari akademi yang sama, satu grup gitu, tapi yang ini naik di banyak orang sampai kekayaannya dahsyat banget, yang ini biasa-biasa aja, palingnya lokal, kalau ngisi pun di TV-TV lokal, ya TV nasional jarang-jarang. Kenapa? Allah yang sudah tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Sok teman-teman bikin kan sekarang musim YouTuber yang subscribe bacanya kumaha subscribe. Oh, ting naon artinya nepi ka ayeuna subscribe itu apa artinya gitunya? Gitu. Tahu apa artinya subscribe? Saya mau apal teh nya sop ayam, sop kaki sapi. Kalau subscribe mah teu apal. Mas kan subscribe di sini, ya gitu kan. Orang sengaja jadi tukang YouTuber. Sampai dia bikin aneh-aneh gitu kan. Ya tukang YouTuber kan, ya tukang sampo, tukang YouTuber. Dia jadi tukang YouTuber tuh, bikin aneh-aneh. Sama temennya tuh bikin gitu. Tapi pertanyaannya akan semuanya viral nggak? Enggak. Karena pasar itu Allah yang beri ya rezekinya. Contoh kalau saya sih ngikutin karena pernah jadi tukang musiknya. Ya minimal kalau dulu alhamdulillah saya bisa memegang alat musik apapun, alhamdulillah. Drum bisa megang, gitar bisa megang, bass bisa megang, yang susah tuh maininnya. Tapi ngebunyiin juga bisa, saya alhamdulillah ngebunyiin, yang susah tuh ngalagu gitu. Nah teman-teman sekalian, kan kalau kita mah gimana ya, kalau sekarang katanya saya udah nggak ngikutin, tapi konon katanya musik-musik alay, tapi saya tak apa alay, yang saya tuh alay mah dulur nakalong. Nah, lalai. Nah, kadang-kadang itu dia nggak, sekarang musik tuh nggak berkiblat kepada musik yang berkualitas. Kadang-kadang ya grip yang mararudah, tapi bisa booming. Dulu masih ingat era zaman saya itu ada band yang digawangi oleh drummernya Trikul nggak salah, vokalisnya Billy Joe. Saya lupa basisnya. Saya tuh album Dookie Green Day itu booming banget. Anda seangkatan mau apa? Nah, itu disebutnya musik 3 jurus.
Karena gripna eta. Booming lagu Basket Case. Sama When I Come Around. Saya masih inget tuh. Dan gitu mengapalkan tersusah seperti ngapalkan anaba. Nah, itu tahun 95-an kesinilah kalau tidak salah. Itu booming banget. Padahal skill bermusiknya biasa-biasa aja. Nggak banyak alat-alat, kan ada yang ngemodalnya gede, make orkestra. Gripna teh hararese, teuing naon rumit gitunya. Tetapi justru nggak booming. Nu sederhana begini, booming. Karena tadi pasar itu bukan karena ininya, tapi kadang-kadang telinga orang lagi seneng yang gini. Kayak kemarin kan, musimnya musik Melayu kabehan anak, kabeh Melayuan gitu kan. Musiknya boy band kan gitu di kita. Maka tukang bakso nyanyiin boy band, yang tukang bakso tahu gitunya, tukang cilok nyanyiin boy band gitu. Itu lagi musimnya begitu. Itu kadang telinga orang tuh, saya senengnya ini. Siapa yang nyipta ini? Allah yang ngasih, itu orang suka kesini. Sama kalau misalkan di dunia dakwah juga sama. Kadang ada ulama-ulama yang ilmunya tinggi, dahsyat gitu, pengetahuannya tentang keagamaannya. Mereka orangnya tawadu. Kalau saya mau bukan tawadunya tara mau duit gitu. Itu mah asli tawadu gitu. Tawadu orangnya itu. Tapi justru nggak dikenal banyak orang. Nggak dikenal. Tapi ya saukur gitunya. Dakwahna kadang ngancapruk tuh, kumaha itu. Banyak dikenal banyak orang. Bahkan laku pisan gitu. Kadang-kadang gitu aneh, tapi inilah Allah yang memberi. Semuanya apa yang diberi adalah ujiannya. Makanya wala tahasadu, kamu jangan iri dengan keberhasilan, nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, karena masing-masing punya jatahnya. Masih ingat dulu kita pernah membahas dalam riwayat Imam Tirmidzi begini, ma min abdin illa walahu babani fis sama. Tiadalah seorang hamba kecuali memiliki dua pintu di langit. Satu pintu tempat turunnya rizki, dua pintu tempat naiknya amal. Sehingga orang Sunda ada bahasa begini, rizki moal pahili-hili estuning bagja moal paala-ala sadayana kersaning ti Gusti nu maha kawasa. Gitu. Artinya masing-masing orang sudah Allah atur rizkinya masing-masing. Nggak pantas kita kemudian hasud, iri terhadap apa yang Allah beri. Maka dalam ayat yang lain, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlihi. Apakah kamu merasa iri terhadap apa yang Allah beri kepada kepada manusia? Jadi am yahsudunan nas ala ma atahum, apakah kalian merasa iri kepada manusia yang Allah berikan mereka keutamaan dari Allah? Masing-masing sudah ada yang ngatur. Contoh, adik kakak wajahnya sama enggak? Produknya sama kan? Ibu bapak sama. Nah saya mah beungeutna beda sorangannya. Sampai ada nanya, mah ari abdi anak tetangga. Nah sekarang begitu kan. Karena wajahnya beda gitu kan. Padahal yang lain begini, justru Allah memberi kenikmatan karena beda. Kan Anda juga proyek perbedaan. Ya kan, betul. Kalau semuanya sama susah. Coba kalau di dia kabeh lalaki, kabeh di dunia ini, moal lahir yang lain. Kita semua proyek dari perbedaan. Ada laki-laki, ada perempuan. Namun anggar dua nana moal anu lahir kayak gitu. Proyeknya perbedaan gitu. Di sini kalau semua sama moal aya ustadna, cari cing we kabeh gitu. Nah, tara mustami, justru beda gitu kan. Tuh, wajah beda bisa dibedain kan. Iya mana Kang Asep, Kang Roni gitu, Teh Uut, Teh Eis gitu kan, Teh Iim 11 meter kan ini sama gitu. Artinya dibedain karena Allah kasih. Nah apakah puntennya orang ganteng pasti hartanya akan banyak? Enggak juga. Ganteng enggak mesti hartanya banyak. Punten wajah orang disebut butut kubatur, tapi rizki yang lain banyak. Mungkin rizki berupa wajah biasa-biasa. Tapi dompet kandel, naon, tapi lain ku kartu wungkul. Dompet kandel. Maka jangan pernah kita merasa bahwa Allah tuh nggak adil. Allah sudah adil ngasih. Allah lebihkan sebagian atas sebagian yang lain, liyat takhidha ba'duhum ba'du sukhriya. Supaya kamu satu sama lain bisa saling memanfaatkan. Makanya pesan Nabi, hati-hati. Perbedaan kenikmatan yang Allah beri jangan menimbulkan rasa iri. Bahkan dalam surah Al-Fajr itu ini harus jadi rumus ya kalau bagi saya.
Fa'ammal ladzina jadi nggak ada pohon itu. Fa'ammal ladzina amanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Gimana? Ada yang lupa soal benar-benar ingat nih. Ini namanya poho kabehanana Gusti nu agung ya Allah. Apa Anda nggak hafal? Apa ada fa'amma idza nya. Coba seorang kumata nu make sorban kan apal bahasa Indonesia. Ngadadak poho atuh teh ya. Padahal itu surat favorit ngadadak jadi kalau saya teh anehnya kalau lupa suka nggak inget nggak tahu ya. Tangga seta. Oh iya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman. Nah, kemudian di ayat berikutnya wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Jadi intinya gini, ada orang yang merasa bahwa Allah memuliakanku ketika dia diberi kelebihan dimuliakan oleh Allah. Ada orang merasa bahwa dia dihinakan oleh Allah ketika disedikitkan rizkinya misalkan. Jadi apa yang dia terima itu sedikit. Padahal mulia atau hina di sisi Allah bukan dilihat dari seberapa banyak rizki yang dia terima. Saya ulang ya, mulia atau tidak mulia seorang di sisi Allah bukan dilihat dari sedikit atau banyak rizki yang Allah beri. Karena kemuliaan itu adalah dilihat dari siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Makanya pantas saya kembalikan tadi, wala tahasadu, jangan engkau merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sahabat kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Lalu di hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada ujungnya. Wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin. Fauqa salasin. Dalam riwayat lain fauqa salasi layalin. Tidak halal, berarti haram nih. Bagi seorang Islam, bagi orang Islam an yahjura akhahu fauqa salasin. Untuk asalnya meninggalkan ya. Artinya tidak bertegur sapa, bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Allah ngasih kuota hanya 3 hari. Jadi ayah kan mungkin pernah cek orang Sunda maka sebit atika gurat manah kabadu kolbu gitu ta. Artinya mereka kajojoet hate. Artinya dia pernah tersinggung gitu. Dia nggak suka lagi kelas sama temennya. Nabi nganjurin tidak boleh lebih dari 3 hari. Mungkin 3 hari proses berpikir, turunkan tensi. Makanya dalam riwayat lain yaltaqiyani fayaridu hadza wa yaridu hadza. Ketika bertemu tidak mau saling bertegur sapa, bahkan salaman saja nggak mau. Kan ada kalau dari timnas atau apa ya, ketika mau main nih nggak mau salaman. Itu sudah nyolongkrong, apa nyolongkrongin bahasa Indonesianya? Nyolongkrongkeun teh bahasa Indonesia naon sih? Hah? Menyodorkan. Pas kalau apa nyolongkrongkeun maksudna mah. Dia sudah menyodorkan tangannya bersalaman tapi malah dia salaman ka dia kingku marah rasaan tah. Weh damang set ka dieu salaman lu. Siga nu pas salaman nu beres salat kadang-kadang saya suka usulkan ya teman. Tolonglah kalau beres salat teh ulah ngajak sesalaman heula. Saya sih nggak ngelarang, cuman kita coba pernahkeun bab sunahnya. Bersalaman ada contohnya, kita pernah bahas dulu ya. Kalau nggak salah di YouTube gitu pernah ada yang nge-share juga itu, yang potongan kajian di sini. Bukan nggak boleh, salaman tuh ada perintahnya. Bahkan ada kalimatnya kan, mamin muslimaini yaltaqiyani payata sofahani gitu. Tidak ada 2 orang muslim ketemu bersalaman kecuali Allah ampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Kapan? Kapan saja. Tapi kalau beres sholat, Rasul kan idan sorofa min sholatihi, bila beliau beres dari sholatnya, istaghfaro salasan. Beliau beristighfar 3 kali, lalu berzikir. Jadi kalau usul saya gitu, biarlah berzikir dulu. Itu yang lebih pas karena beres sholat itu. Tages gitu mah rek seli gabruk emang enggak. Weh damang gitu aduh. Tapi kadang-kadang kita ada yang seli gabruk gitu.
Kita bingung, iya sahanya. Karena sok kenal, sok akrab, sok deket gitu, tapi kita bingung. Kita baru sadar ketika dompet sudah tidak ada. Dompet, jam tangan, ternyata dia memeluk sambil mengambil sesuatu. Nah, salaman silakan. Tapi kadang-kadang kan kita kasus gitu, pas lagi astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Iya, bismillah. Nu paling tegenah apa? Pas astagfirullah. Dia toel di dia, tangan di sebelah sini. Set, nggak ada. Akhirnya dia, astagfirullahaladzim. Jadi istighfarnya lain kan. Gara-gara itu orang nyandain. Padahal itu ketika beres sholat tuh masih connect kan. Dia harus berzikir. Diheureyan gara ampun. Ya kadang-kadang toel di dia, lengan di dia, postok dia, astagfirullahaladzim gitu kan. Jadi amak betul-betul. Ada juga yang begini. Pas astagfirullah, toel, astagfirullah, setan ya, astagfirullah. Jadi godaan setan, astagfirullah, cicing udah toel kumang, toel tidak toel, astagfirullah, setan mungkul lima. Jadi jangan juga kayak gitu deh, biasa karena kadang-kadang orang karena tidak tahu begitu. Nah makanya ketika ketemu dia tidak mau saling bertegur sapa. Lalu Rasul kemudian menyampaikan wa khairuhuma alladzi yabda'u bisalam. Yang terbaik itu adalah siapa yang memulai dengan salam. Bukan hanya ucapan tapi dia mendamaikan. Kles nih, mohon maaf kita mungkin pernah bermusuhan dengan seseorang. Kadang-kadang bersahabat itu adalah bumbu-bumbu yang membuat kita retak, kita jadi benci. Apalagi sahabat kita yang mendahulu kita menikah. Padahal kita sudah komitmen banget, kita bareng-bareng ya nanti 2019 nikahnya. Ternyata dia 2018 sudah nikah. Kan perih hati asli dijojoet, apalagi etan diincar ku urang. Ingat tadi kan rizkinya Allah Maha mengatur, tenang. Jangan pernah kita merasa takut kehilangan. Kenapa? Kalau dia yang menikahi berarti memang rizkinya buat dia. Ulah nempika, udahlah nggak apa-apa, saya nggak pernah mau menemuinya, paling nggak doa ya Allah, kutunggu mudah-mudahan sing buru-buru janda. Taulah gitu kan. Udah kita senang aja, kayak dulu Pak Jokowi menang, Pak Prabowo datang, itu nggak apa-apa, gitu. Gentle aja nggak masalah. Kenapa? Allah kan yang sudah mengatur. Jangan sampai tadi kita ada clash tidak enak, makanya dibilih ya, karena jadi kita ditelikung oleh telikung bahasanya, disliding gitunya, disliding tackle gitu kan. Kan kita sudah komitmen. Kita semuanya baru keluar dari IJC itu terakhir, bukan ILC, IJC, Ikatan Jomblo Ceria. Nah, pokoknya kita baru keluar nanti 2019, tapi kamu jadi pengkhianat. Karena begitu, jadi dia nggak mau ketemu gara-gara apa? Dia disebut pengkhianat. Dia pengkhianat karena dia mengkhianati komitmen. Nggak apa-apa, emang dia ada rezekinya. Kawin duluan. Udah rezekinya dia mendapatkan pasangan yang kita inginkan juga. Karena dia yang paling berani mengatakan, karena kadang-kadang punten tipe-tipe Anda mungkin diantaranya ada yang ari kahayang gede, ari kambung-embung gitu. Keinginan gede tapi kawani tiap nilai perempuan ngedek-dek, akhirnya kamu bisa ngebantu saya nggak? Apa? Aku kayaknya ngeceng dia. Tapi kamu berani ngomong nggak? Nu mana? Nu itu, sekurang we. Ternyata ku urang teh langsung ku aing we dikawin. Gitu. Jadi ku urang eta ku aing we dikawin. Kenapa? Karena ternyata si perempuan lebih welcome kepada orang yang berani datang pertama kali. Karena si perempuan, Kang aku teh sudah nazar. Pokoknya nama siapapun yang datang pertama kali dan dia menyampaikan cintanya aku terima. Akang kesini mau apa? Mendengar begitu ya udah deh aku yang pertama kali aja menyatakan. Kan khawatir si itu. Jadi makanya daripada gitu lamun carinya mang nyomblangkeun jangan kepada sesama bujangan. Repot. Kenapa? Khawatir nanti pasangan yang Anda incar itu dia lebih suka kepada yang datang duluan. Cari ustad nunggu nikah gitunya. Tapi kade ustad datang nongora. Bisi naon? Pantes ya jadi istri nu kadua. Biasa bisi gitu. Ustad nunggu sepuh, tak eta nunggu semua mungkin jadi menjadikan dia istri muda. Itu kaditu. Curiga kalau ke saya bahaya. Jadi, nah teman-teman sekalian, sudah apa yang Allah beri jangan menjadikan kita jadi nggak enak. Makanya ketika terjadi satu clash kita dengan teman kita, yang terbaik siapa? Yang memulai mau berdamai, dia mengucapin salam. Dulu pernah kita bahas, salam bukan mata-mata ucapan assalamualaikum.
Tapi dia fahami al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna, yang hakiki adalah yang dia bisa menjaga lidah dan perbuatannya dari menyakiti muslim yang lainnya. Semangat ya berdamai. Kalau kita misalkan di posisi yang tersinggung nggak apa-apa. Kita posisi yang misalkan tersakiti. Jangan merasa kita hina kalau kita mau berdamai duluan. Nggak masalah kok. Langsung datang, sok, assalamualaikum. Karena itu yang terbaik. Hitung, seluruh 3 hari itu. Nah pertanyaan bagaimana kalau lebih dari 3 hari kita masih clash, nggak mau saling bertegur sapa. Saya pernah ada seorang ibu cerita, Ustadz suami saya sudah tidak mau menemui ibunya sudah dari 2 lebaran. Setahun berarti. Dia nggak menemui ibunya karena merasa disakiti oleh ibunya. Disakiti oleh ibunya sendiri. Disakiti seperti apa? Kadang ibu-ibu menyakiti, ini calon ibu-ibunya hati-hati. Kita kadang melebihkan anak kita dengan yang lainnya gitu. Jadi anak kan ada lebih dari satu nih, satu dilebihkan. Mungkin ada yang terjadi pada Anda yang hadir di sini. Kadang adik atau kakak sering disebut-sebut kebaikannya di hadapan kita. Gitu. Jadi kadang dia mau memberi sedikit kok disebut-sebut. Kita yang sudah memberi lebih banyak jarang kesebut-sebut, seolah-olah kita nggak pernah memberi. Akan ada nanti mungkin orang tua yang tipenya seperti itu. Kadang-kadang apa-apa yang disebut adiknya, apa-apa yang disebut kadang-kadang kakaknya. Seolah-olah kita nggak punya peran sama sekali. Nggak punya kebaikan sama sekali. Nah itu kadang-kadang yang membuat seseorang menjadi tidak suka dengan ibunya sendiri. Makanya calon ibu-ibu lah gitu kayaknya. Jadi banyak yang ngeluh begitu, Ustadz, saya perasaan sudah ingin ngeberi kebaikan ke ibu saya. Tapi kadang-kadang yang disebut-sebut adik saya terus. Kenapa? Jangan takut, udah biarin aja. Kita masing tulus menghormati, memuliakan ibu kita, biarlah Allah nanti yang menilai. Jangan sekedar tujuan kita ingin dipuji, ingin disebut-sebut oleh ibu kita sendiri. Itu mah nggak ada apa-apanya. Yang penting kita mah tulus, ikhlas, menghormati, memuliakan ibu kita karena Allah. Dia sebut-sebut atau tidak, dia lebihkan kita di antaranya atau tidak, nggak ada urusan. Yang penting mah kita mah ridho Allah. Kita sudah tulus ikhlas. Nah makanya jangan sampai ketika kita diperlakukan mohon maaf oleh orang tua sini merasa kita nggak diperlakukan adil, kemudian kita membenci, bahkan sampai 2 lebaran nggak mau ketemu. Gitu, karena tersinggung perasaannya. Nah makanya ada satu hadis yang mengingatkan kita, tu'radul a'mal kullal isnain wa khamis. Senin Kamis itu amal itu dilaporin ke Allah oleh para malaikat. Fayaghfirullah likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Allah akan mengampuni semuanya yang tidak syirik kepada Allah. Illam ra'an kanat bainahu wa baina akhi sahna. Kecuali ada orang yang ada kebencian, clash kalau bahasa kita dengan saudaranya. Di hati masing-masing ada kebencian, maka Allah berfirman utruku hadaini hatta yastaliha. Tinggalkan keduanya sampai keduanya islah. Jadi mohon maaf, Senin Kamis itu Allah menerima laporan, Allah akan terima amalnya, kecuali kalau ada orang yang berdua nih clash, saling membenci, amalnya nggak akan diterima sampai kedua-duanya islah. Kata saran saya, bun pasea tong Senin jeung Kemis, bahaya. Suami istri hati-hati, mah nanti dulu ya, paseana kewe rebonya. Sekarang hari Senin, tahan dulu, tahan. Sampai nanti hari Selasa, hari Rabu. Makanya pilih-pilih waktu lo mendek paseanya. Tong Senin jeung Kemis ya. Bisa dicatat ku Allah amalna. Bahkan ada satu hadis, inna syaiton qad ya'isa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Setan itu sudah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Tetapi walakin fitahrish bainahum. Akan tetapi dia masih dapat melakukan kerusakan di antara mereka. Apa yang dimaksud at-tahrish di sini? Membuat kerusakan dengan mengubah-ubah hati mereka serta mengusahakan mereka supaya saling memutuskan hubungan.
Jadi kalau setan disembah di jazirah Arab yang suka sholat agak mustahil gitu. Setan sudah putus asa nih. Membuat orang-orang Arab sekarang misalkannya mereka supaya apa? Menyembah setan. Menyembah patung kembali. Tapi apa yang diperbuat oleh setan? Menimbulkan permusuhan di kalangan mereka. Bahkan di antara saudara-saudara mereka. Kan mungkin sudah terjadi Arab dengan Arab berperang, saling membenci. Karena kalau mereka untuk menyembah setan, kayaknya nggak mungkin, setan yang sudah putus asa, tapi dibuatlah timbulnya permusuhan di antara mereka. Ini kejadian karena tadi saya sampaikan, wala tajassasu, wala tahassasu, wala tabagodu. Nabi sudah sampaikan itu jauh-jauh sebelum hal ini terjadi. Makanya bisa jadi di jazirah Arab nanti, mungkin mereka nggak akan kembali menyembah berhala. Nggak akan kembali kemudian menyembah setan, menyembah batu atau yang lainnya. Tapi setan menimbulkan permusuhan di antara mereka. Dan mereka tidak islah. Makanya hadis sebagai penutup ada satu keterangan. Di mana Rasulullah SAW sampai mengatakan begini. Ketika seseorang tidak akan masuk surga, gitu bahasanya. Ketika seseorang masih membawa kebencian dengan saudaranya. Dia tidak akan masuk surga. Orang yang ketika mati masih membawa kebencian, masih bermusuhan dengan saudaranya. Sebelum dia islah. Makanya hati-hati kalau kita bermusuhan tong nempi ka 3 poe. Suami istri tong bararaeud gitu. Jadi kalau suami istri jangan lebih 3 hari. Saya pernah sampaikan di sini. Simpel kalau istri saya pernah sampaikan. Jadi kalau nanti Anda beristri gitu. Dan istri mah materialistik sih sebetulnya ya. Jadi gampang. Kalau istri marah, baut, gampang. Jangan diusap punggungnya, tapi usap dahinya dengan duit 5 juta. Langsung senyum. Di kamari atau nah gitu. Kamari atau gitu. Itu biasanya gitu. Usap nggak usah dirupiah gitu. Punya istri temani baut we Gusti. Entong diruqyah. Naon mama cing kade sabak ieu langsung. Allahu la ilaha illa entong ku kitu kayak kasinggung malah nyeri hate. Biasanya ku rupiah jauh cager senyum. Makanya ini perhatian buat para istri ya. Aneh ya Rasul. Ini kadang ini jarang disampaikan nih. Yang disampaikan cuma ininya. Aku diperlihatkan neraka dan kebanyakan pengisinya perempuan. Nah ini mah udah umum ya. Sering disampaikan. Karena apa? Kupur kepada suaminya udah sering disampaikan. Tapi kita lihat nih, apa perintah Nabi ketika Nabi sudah mengatakan begitu? Uritun nar, aku diperlihatkan neraka, paroaitu aksaro ahliha an-nisa, dan aku melihat kebanyakan pengisinya adalah perempuan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda malah begini, tasoddaqna, bersedekahlah kalian. Coba apa gambarannya? Kalau Nabi suruh perempuan bersedekah. Berarti al-meditu wal bakhilu wal koretu biasanya gitu kan. Resep kan gitu, ngumpul-ngumpul harta resep kalau perempuan. Laki-laki sih nggak jauh beda. Cuman biasanya ada penekanan karena kan perempuan tuh lebih mampu bisa menjaga hartanya. Makanya Nabi keluarin. Maka dididik dari sekarang perempuan harus punya harta sendiri. Maka saya pernah sampaikan di sini juga. Kalau nanti ya Anda jadi suami ngasih ke istri, ini kalau ada ibu-ibu yang hadir ya, kalau misalkan suami ngasih ke istri itu nitip milik bu. Halo, kalau suami ngasih itu nih dapat gaji nih, bikin kayak istri, nitip milik kira-kira nih kalau Anda jadi suaminya. Ini mana yang sudah punya istri mana? Mana yang udah nikah? Kang udah nikah belum? Udah? Belum? Masya Allah. Saganteng kia acan. Mana itu yang nunggu narikah mana cung atuh tengah raku. Nah, itu yang udah nikah tuh, berani mengaku. Coba lalaki mah mau di luar bu jangan wae. Kadang-kadang amnesia nih. Saya tos nikah. Hilapnya abi tos nikah tah jadi waduh bahaya. Saya tuh udah nikah belum ya? Kang saya tuh udah nikah atau belum? Masya Allah eta. Jadi subhanallah orang kadang lupa itu. Orang lupa bahwa dia sudah menikah. Jadi sok di yang udah nikah, kira-kira kalau ngasih ke istri nitip milik. Ada yang nyebut, ya itu mah ngasih ke istri, berarti si akangnya nebeng. Aduh kan memang ngasih nih mah 10 juta. Besok mah bensin kasih.
Yang naktir teman-teman, ya 5.000 udah cukup. Meuli cuanki sabeula ewang. Misalkan. Ada juga apa? Oh ini mah apa? Nitip, hanya mengelola. Berarti istrinya nuwatir. Istrinya dia hanya ketitipan aja. Gitu. Makanya kalau saya mah nggak begitu. Aduh, proposal aja. Mah butuh berapa? Aduh, 20 juta. Kena ada ngalamun mah tong kagok. Udah kasih. Aslinya mah tuh gitu. Tuh leuwih. Misalkan ya. Ya udah, supaya apa? Ini bagi para laki-laki diperjelas milik istri itu. Nih misalnya kan ada ngalamun mah tong kagok. Nih mah 10 juta. Yang 2 juta itu buat belanja bulanan dan ini. Yang 8 juta buat mami aja. Mama saya pakai aja nggak apa-apa. Kan di papa di mana? Ya papa ngalamun deh. Pan teh menang ngalamun. Papa mah ngalamun deui we. Teh ngalamun panu 10 juta aslina gitu. Papa mah ngalamun deui we. Jadi beri milik, kenapa? Istri mau bersedekah, nanti dari harta siapa? Istri mau bersedekah, istri juga mau membantu orang tuanya mungkin. Sok beri supaya jelas dia miliknya. Kadang-kadang perempuan sekarang kayaknya dibuat kayak disebut nu kieu wae diatur sih, yang gini aja kok dibahas. Padahal nanti kerasanya ketika meninggal salah satunya. Suaminya meninggal dia bingung. Ustaz ari ieu motor abdi nu saha? Duka gitu kan. Apakah ini waris atau bukan? Dulu akadnya apa? Akadnya hanya hak guna pakai. Wayahna itu. Makanya dari sekarang nih istri yang sudah punya motor minta dari sekarang kejelasan. Pak, ini motor teh milik aku atau memang hak guna pakai aja? Ya hak guna pakai nggak bisa, ini buat aku. Ya udah dari sekarang. Minta dari sekarang sing jelas atuh kan. Supaya nanti suami meninggal ini jelas ini mah harta istrinya nggak bisa diganggu gugat kayak gitu. Nah makanya Nabi ngajarin begitu bahwa perempuan itu sok bersedekah gitu. Kenapa? Karena kebanyakan orang itu lebih cinta ke dunia. Allah kasih terapi nih supaya kamu tidak terlampau memiliki, keluarkan infak. Makanya di surat Al-Baqarah awal-awal kan di antara ciri orang bertakwa mimma rozaqnahum yunfikun, supaya orang ngelatih nggak terlampau merasa memiliki. Sama ya nanti kaum istri ke suami itu jangan terlampau merasa memiliki. Latihan sok inpakeun. Latihan menginfakkan. Nah, hati-hati nih, suami istri clash, tidak damai. Sampai pabaut-baut. Hati-hati, wala tada baru, jangan sambil saling tonggongan. Saling silih tukangan teh bahasa Sunda, saling menukangi. Saling ngenakeunnya patonggong-tonggong bahasanya, papunggung-punggung lah. Saling memunggungi, saling membelakangi lah. Saling membelakangi. Saya sering sampaikan kepada para suami istri nih, kalau ada clash mau tidur damai heula lah. Mah, sok pacantel heula. Kita damai dulu karena kita tidak tahu bisa jadi ini akhir umur kita. Malam ini adalah malam yang terakhir bagi kita. Kama qala Roma Irama pidang dutihi. Jadi nah lagunya malam terakhir. Pacantel heula. Kalau nanti Allah masih takdirkan kita hidup, kita lanjutkan paseana. Kuota 3 hari. Maka sok buru-buru damai. Bisa jadi itu akhirnya. Terakhir kita hidup bersama dia. Makanya dalam keterangan yang lain, lalu bagaimana apabila dia sudah mau damai, yang lain tidak mau nih, tidak mau berdamai. Nah, makanya ketika sudah lewat 3 hari, satu dia datang menemui orang yang clash dengan dia, tidak bertegur sapa dengan dia, untuk ya nyolongkrongkeun menyodorkan tangannya, mengucapkan salam. Tapi dia tidak mau. Kalau dia mau islah, pastaroka fil ajri, kedua-duanya berpahala. Tapi kalau dia mau berdamai dan yang lain menolak, maka dia berpahala, bebas dari dosanya karena permusuhannya, sementara yang tidak mau dia tetap dalam keadaan berdosa. Makanya hati-hati. Di akhir Rasul pernah menyampaikan, hati-hati, ini 2 hadis terakhir ini mudah-mudahan jadi bahan renungan bagi kita. Saya mengulang-ulang hadis ini, mudah-mudahan Anda hafal. Atadruna mal muflis. Tahukah kamu siapa muflis? Muflis bukan temannya si Unyilnya. Al-muflisu, kata para sahabat, man la dirhamalahu wala mata. Orang yang nggak punya dirham, nggak punya barang, nggak punya uang, nggak punya barang. Bahasa Jermannya bangkrut lah. Kemudian ternyata Rasul
nggak bermaksud untuk menyatakan ini tentang bangkrut di dunia. Tapi beliau sampaikan al-muflisu fi ummati. Seorang yang muflis pada umatku adalah, jadi al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wa zakah. Orang yang menghadap kepada Allah membawa pahala salat, saum, zakat. Salat nggak pernah ketinggalan, dia berjamaah. Saum nggak pernah ketinggalan, bulan Ramadan full. Zakat juga nggak pernah dia sampai ketinggalan. Tapi wayati, dia bertemu Allah, waqad satamahada, dia pernah mencaci, menghina, meledek seseorang. Waqadha pahada, dia pernah menuduh seseorang tidak sesuai dengan faktanya. Wa akala malahada, pernah mengambil harta seseorang dengan cara yang tidak baik. Wasapa kadamahada, pernah mencurahkan darah seseorang atau menyakiti seseorang. Kemudian wadorobahada, pernah memukul seseorang. Maka apa yang terjadi? Fayu'tohada min hasanatihi wahada min hasanatihi. Allah akan berikan kebaikan-kebaikan yang dulu dia kumpulkan ketika di dunia kepada orang-orang yang dia pernah sakiti saudaranya. Sampai fa'in faniyat hasanatuhu, ketika habis kebaikannya, qobla, sebelum an yuqdoma alaihi, sebelum beres urusannya, ukhida min khotoyahum faturihat alaihi. Allah ambil kejelekan-kejelekan mereka, lalu Allah timpakan pada dirinya. Lalu summa turiha finnar, lalu dia dicampakkan ke dalam api neraka. Nah ini beratnya. Kalau kita pernah menyakiti seseorang, menuduh seseorang, dolim kepada seorang kaitan hartanya, maka itu yang akan menghabiskan amal-amal soleh kita. Maka di akhir ada satu hadis, man kanat ingdahu madlamatun li akihi min ardihi au syai'in. Siapa yang pernah menyakiti saudaranya, apakah kaitan dengan harga dirinya pernah kita rusak? Atau hartanya, atau hal yang lainnya? Pokoknya kita pernah menyakiti, fal yatahalalhul yaum. Jangan menunggu besok, hari ini minta dihalalkan. Sebelum tidak berlaku dinar dan dirham dan tidak berlaku lagi minta maaf. Tapi Allah akan langsung vonis kebaikan dia akan Allah ambil. Makanya kalau di antara teman-teman ada yang nyaleg atau saudaranya ada yang nyaleg, tolong bisa dileg-legnya, pernah nyaleg nih. Lalu dia menang. Saya pernah sampaikan ini kepada para caleg yang dulu saya ngundang saya sampaikan. Ketika Anda kemudian menjadi anggota legislatif, Anda membawahi 15.000 orang yang mempercayakan suaranya kepada Anda. Kemudian Anda memegang kekuasaan itu, jadi wakil. Tapi ketika sudah menjabat, mohon maaf dia khianat. Jadi wali kota, jadi tukang gubernur, termasuk presiden hari ini misalkan. Berapa juta orang yang mempercayakan amanahnya kepada orang ini. Lalu dia menyakiti, membuat kebijakan-kebijakan yang menyakiti rakyatnya. Berbuat dolim kepada rakyatnya. Satu orang saja disakiti cukup mengurangi kebaikan kita. Apalagi banyak yang dia sakiti. Mohon maaf, tahajudnya, sholatnya, saumnya, zakatnya bisa jadi habis nanti dibagikan kepada orang-orang yang pernah dia sakiti. Makanya ketika orang jadi sekarang amanah Anda berat. Membawahi minimal kan, jadi itu 15.000 tak butuh sorak. Ketika yang 15.000 ini kecewa, tersakiti karena dia tidak amanah. Berapa kebaikannya yang akan Allah hapus nanti. Nah itu yang kita takutkan. Makanya Pilpres telah berlalu, tetap kita kembali bahwa kita bersaudara. Jangan sampai kata Agim, WA menyatukan kita, IG menyatukan kita, gitu kadang-kadang. Facebook bisa menyatukan orang-orang yang bercerai-berai, susah, di Facebook dihijikan, tapi Pilpres yang memisahkan kita. Makanya kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sudah 9:30 kurang, cukup. Mudah-mudahan ini pendingin suasana. Kayaknya nggak usah ada tanya jawab lah, biasa Ustaz Hanan kita ayat. Karena hari ini saya stuntman aja gitu. Jadi karunya mun Ustaz Hanan taya. Jadi mudah-mudahan Rebo depan kita bisa rame lagi. Guru kita Ustaz Hanan Ataki bisa datang kembali. Karena katanya ada keluhan dari jamaah sudah meninggalkan kota Bandung ini.
tidak kajian 3 kali berturut-turut. Nah, tapi cukup kan tadi tidak boleh la yahilu, mudah-mudahan Ustaz Hanan keur nonton. La yahilu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasi layalin. Jadi tidak halal, aduh rasakeun tah. Tidak halal bagi seorang muslim meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari ini, lebih dari 3 pertemuan. Nah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya beliau bisa hadir ya. Cukup, mudah-mudahan apa yang disampaikan Anda guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan Anda pulang bisa tidur nyenyak, kentong mikilan quick count ya. Aku qouli hadza wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.